Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat segenap jemaat GKT Kanaan, baik yang di Kediri, di Pare, dan di Ngurah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita sudah lama tidak bisa beribadah bersama di gereja, tetapi kita masih bisa ibadah online di rumah kita masing-masing. Ketahuilah, Tuhan Yesus hadir. Kita bersyukur memiliki Allah yang maha ada dan maha hadir. Baiklah, jemaat Tuhan yang terkasih, silakan untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Bahwasanya pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Waktu lewat dengan cepat sekali. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus ada satu hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Adalah hari proklamasi negara kita. Tepatnya tahun ini adalah tahun yang ke-75. Hari ini sudah tanggal 16 Agustus. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita. Jemaat sekalian, kami undang sekali lagi untuk berdiri. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk negara kita, bersyukur untuk negara kita, berdoa untuk pemimpin negara kita, presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya, berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk politik dan keamanan negara ini. Khususnya negara ini harus menangani COVID-19 ini. Untuk doa syafaat, doa untuk bangsa dan negara kita ini akan dipimpin oleh gembala sidang gereja kita, yaitu Pendeta Irene Jessica. Mari kita berdoa. Kami mencintai negeri kami, ya Allah. Kemerdekaan negara Indonesia menjadi kemerdekaan setiap kami. Ajarlah kami untuk mengasihi orang-orangnya, umat-Mu. Lindungi kami dari musuh-musuh kami, ya Allah. Tolong kami menjaga negeri kami, ya Allah. Karena inilah
dunia ciptaanmu. Jangan biarkan kami merusak, bahkan menghancurkan karena kami. Karena itu berkati presiden kami, berkati para menteri-menteri, sehingga pakai mereka melakukan yang terbaik untuk negara kami. Sehingga kestabilan secara ekonomi, kestabilan secara politik, kestabilan secara keamanan, bahkan kestabilan secara keindahan untuk negara Indonesia benar-benar terpelihara, terjaga dengan baik. Lebih-lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya kebijaksanaan-Mu benar-benar memelihara bumi kami ini, dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia terhadap apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Tuhan, jadikan negara Indonesia menjadi tempat perlindungan yang aman dan bahagia bagi semua yang tinggal di dalamnya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Segala puji syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Terima kasih, dan benar kita merasakan bahwa Tuhan telah melindungi negara kita. Negara kita boleh merdeka. Mari kita bersama-sama petikan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Baiklah, ayat penuntun ibadah saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam masa COVID-19 ini, kita melihat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, orang-orang itu banyak yang khawatir, banyak yang takut, banyak yang susah. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Untuk itu, apapun yang terjadi, mari kita beritahukan kepada Yesus. Kita pujikan bersama-sama pujian nomor 156, Beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Memang benar, manusia sangat lemah. Sering apa yang baik yang ingin kita lakukan, tetapi justru yang tidak baiklah yang kita lakukan. Sifat-sifat dosa kembali nampak. Maka sebelum kita melanjutkan ibadah ini, seperti pemazmur yang berdoa,
Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur nomor 139 ayat 23 dan 24. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa-dosa kita yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak. Untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh majelis gereja kita, yaitu Bapak Anton. Jemaat, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami umat-Mu datang kembali menghadap Engkau hari ini, menundukkan kepala kami untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Dengan kerendahan hati, kami sujud di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas. Kami tidak luput dari dosa, baik dalam pikiran kami, hati kami, bahkan perbuatan kami. Tuhan, kami telah banyak berbuat salah kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, inilah setiap pengakuan dosa umat-Mu. Kiranya di dalam anugerah Tuhan Yesus, hidup kami terus-menerus diperbarui. Ya Tuhan, di waktu yang akan datang, beri kami kekuatan untuk lepas dari segala yang jahat. Tuhan, mampukan kami untuk hidup semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, kami percaya ada pengampunan dosa dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus kita penuh dengan kemurahan. Kita akan bersama-sama penuh dengan sukacita mengatakan dan memujikan ada kuasa dalam darah-Nya. Kita pujikan dari refnya ya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah congkakmu Tuhan buangkan, dalam darah-Nya ada kuasa. Mari datang ke bukit Golgota, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Berita anugerah saya ambil dari kitab Mazmur nomor 32 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni segala pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini, kita bersyukur akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup dari wilayah Doho. Mereka akan memujikan dua pujian, doa bagi bangsaku dan padamu negeri. Ucapkan berkat atas Indonesia.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya di tengah-tengah hari yang bahagia, di mana kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, Allah yang maha baik, yang maha bijaksana, yang telah mengizinkan keberadaan bangsa Indonesia. Bahkan pada hari ini kami semua mensyukuri karena 75 tahun kemerdekaan yang telah dilewati oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kami yang ada di dalamnya. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, agar kami mengerti tentang karya Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pakailah dia menjadi alat-Mu, naungi kami dengan kuasa darah-Mu, agar kuasa-kuasa lain yang tidak mengganggu hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang sudah mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dukunglah pemerintah sebagai hamba Allah. Untuk itu kita akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayat yang ke-7 demikian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan satu pandangan yang salah dari kebanyakan orang bahwa Allah itu hanya berurusan dengan perkara-perkara rohani saja. Hanya memperjuangkan tentang kerajaan Allah dan tidak peduli terhadap urusan-urusan duniawi, termasuk urusan-urusan pemerintahan manusia. Tentunya pandangan ini sangatlah tidak benar, sebab firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah melalui hikmat-Nya telah menciptakan dunia, alam semesta ini dengan sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Artinya Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, bahwa di dalam dunia yang begitu indah, yang mengandung nilai-nilai seni artistik yang sangat-sangat tinggi dan mengagumkan, semuanya ini diciptakan untuk kepentingan daripada manusia yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia. Kemudian dia memelihara ciptaannya dengan sangat luar biasa sampai kepada hari ini. Maka melalui ibadah peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun ini, mari kita renungkan karya Allah
bagi kita di tengah-tengah bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Yang pertama-tama, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita merenungkan akan karya Allah di dalam alam semesta. Dalam perjanjian lama, Daud yang dulunya adalah seorang gembala yang biasa berada di padang belantara baik siang maupun malam. Dia mengagumi akan ciptaan Allah melalui Mazmur 19 ayat 1-5 demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka sampai terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Artinya apa, sidang jemaat sekalian? Bahwa keberadaan Allah, pikiran Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, kita bisa menyaksikan melalui alam semesta yang diciptakan. Sekalipun tidak secara langsung, kita bisa melihat Allah. Kemudian dalam perjanjian baru Rasul Paulus melalui Roma pasal 1 ayat 19-20 dikatakan, karena apa yang tidak dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa melalui ciptaan Allah, manusia tidak bisa menyangkal keberadaan Allah itu sendiri. Tetapi sayangnya akibat daripada dosa, manusia tidak menyembah memuja Allah, tetapi menyembah ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua penyataan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru tadi, kita saksikan bahwa Allah menaruh perhatian terhadap dunia. Dunia diciptakan untuk kesejahteraan daripada manusia. Tetapi bagaimana kesejahteraan manusia itu bisa tercapai? Maka harus diatur dengan baik dan teratur. Dan siapakah yang mengaturnya? Disinilah dibutuhkan pemerintah. Sehingga Allah mengizinkan setiap pemerintahan yang ada di dalam dunia. Seperti ayat yang pertama bagian B dikatakan, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Memang biasanya manusia menggunakan berbagai sistem untuk pemilihan, baik kepala daerah, kepala pemerintahan, bahkan sampai presiden dan lain-lain. Tetapi kita sadari kalau pemerintah itu berasal daripada Allah, maka di dalam setiap pemilihan dan pemilihan, di situ Allah turut berkarya, Allah turut bekerja, sehingga siapakah yang duduk di dalam pemerintahan, maka itu juga merupakan ketetapan daripada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan yang kedua yang kita renungkan, bahwa Allah itu juga berkarya di tengah-tengah pemerintah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan bahwa banyak orang yang tidak percaya bahwa ada ketetapan Allah di dalam setiap pemerintahan manusia, termasuk di negara kita Republik Indonesia ini. Mungkin ada yang mempertanyakan bagaimana dengan pemerintahan yang sangat kejam, seperti pemerintahan Stalin, Hitler, dan Idi Amin, dan juga yang lain-lain yang begitu jahat. Benarkah hal ini diizinkan oleh Allah? Marilah sekali lagi kita meneliti akan kitab suci. Misalnya di dalam pemerintah Mesir, yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun bertanya kepada Musa dan Harun,
dalam Keluaran 5 ayat yang kedua. Siapakah Tuhan itu sehingga aku harus menurut kepadanya? Seolah-olah di sini Firaun benar-benar tidak mempercayai Allah dan tidak tahu siapa Allah itu sebenarnya. Tetapi justru melalui kekerasan daripada Raja Firaun, dunia dan bangsa Israel sangat gemetar pada saat itu. Karena dewa-dewa Mesir, termasuk Raja Firaun yang didewakan itu, tidak berdaya menghadapi Allah yang benar. Melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir selama 430 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita lihat Allah berkarya di tengah-tengah pemerintah, baik maupun jahat. Yang kedua, di dalam pemerintahan Babel yang terkenal rajanya adalah Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang saat itu menguasai dunia, diizinkan oleh Tuhan menghukum bangsa Israel dan Yehuda karena pemberontakan bangsa itu, yaitu menyembah kepada berhala-berhala bangsa lain. Bahkan melalui kesombongan dari Raja Nebukadnezar telah membuat bangsa Yehuda disebarkan ke negara-negara yang lain. Tetapi melalui hal ini, akhirnya bangsa Yehuda justru bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kemudian karena kesombongan daripada Nebukadnezar itu, akhirnya Allah menghukum Raja Nebukadnezar sehingga dia hidup seperti binatang. Tetapi selanjutnya ketika Allah memulihkan Raja Nebukadnezar, ia berseru agar semua bangsa di dunia ini menghormati Allahnya Israel. Bapak Ibu sekalian, itulah hal yang kedua yang kita lihat, bagaimana Allah turut berkarya di dalam pemerintahan. Yang ketiga, kita melihat pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, di mana Rasul Paulus pada waktu itu juga dipenjarakan. Terkenal sekali bahwa Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen secara kejam. Tetapi justru melalui penganiayaan tersebut, orang-orang Kristen, orang-orang percaya semakin kuat di dalam iman, semakin teguh di dalam iman yang diwujudkan dengan ketegaran hati mereka yang luar biasa. Mereka tidak menyangkal kepada Tuhan Yesus yang mereka percayai. Hal ini menyebabkan pertobatan dari bangsa Romawi dan bangsa-bangsa yang lain. Menyaksikan iman dan ketabahan anak-anak Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah penganiayaan yang hebat oleh Kaisar Nero. Melalui semua contoh-contoh ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ada penguasaan Allah di dalam setiap pemerintah, baik maupun jahat. Allah memiliki rencana yang khusus bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap gerejanya, agar bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah yang benar dan mengalami keselamatan. Bahkan pemberitaan Injil itu sampai ke seluruh dunia, karena Allah berkarya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Diakui bahwa rencana Allah tersebut tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat, seperti orang membalikkan tangan, tetapi jangkanya begitu panjang. Baru kita melihat program dan rencana Allah dalam setiap pemerintahan, termasuk di dalam pemerintah kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengerti akan karya Allah di dalam alam semesta yang menciptakan kesejahteraan bagi manusia, dan kemudian untuk itu Allah berkarya melalui pemerintah untuk dipakai untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka bagaimanakah kita mensikapi akan pemerintah yang ada, yaitu pemerintah bangsa Indonesia yang kita cintai.
Maka yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus mendukung pemerintah. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus memberikan contoh dan teladan di dalam memberikan dukungannya kepada pemerintah. Maka Bapak Ibu sekalian, disinilah kita bersama-sama mensikapi melalui kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Maka kita mensyukuri karena kita sudah mengenyam kemerdekaan itu selama 75 tahun. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang berusia lanjut telah menyaksikan bagaimana pahit getirnya penjajahan yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mensyukuri juga di dalam pemerintahan daripada Bapak Presiden Joko Widodo, seorang pemimpin yang sangat nasionalis. Bahkan bangsa Indonesia saat ini telah mencapai kemajuan yang luar biasa di bidang pembangunan. Jalan-jalan tol yang sangat panjang dibangun untuk memperlancar ekonomi, bahkan juga menghemat waktu, di mana melalui semuanya ini kesejahteraan kita diberikan, disediakan oleh pemerintah, seperti ayat yang ke-3a dan yang ke-4 bagian A. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga menyadari saat ini pemerintah dunia sedang dilanda COVID-19, termasuk bangsa kita Indonesia. Hal ini telah menghancurkan berbagai sektor baik kehidupan, termasuk ekonomian yang begitu berat yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Kita menyadari betapa beratnya tekanan yang terjadi di dalam pemerintahan kita menghadapi COVID-19, justru di dalam HUT negara yang ke-75 tahun. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Karena kita sadar tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dalam bentuk apakah sidang jemaat sekalian kita bisa memberikan dukungan kepada pemerintah? Ayat 1 dikatakan supaya kita takluk kepada pemerintah. Artinya kita menghormati segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalam pemerintah. Kita turut aktif dan berpartisipasi mendukung program-program pemerintah sebagai hamba Allah yang melayani seluruh masyarakat Indonesia. Itu ayat yang ke-4a. Bukan hanya karena kita takut kepada murka Allah, tetapi karena hati kita ini telah diterangi oleh Roh Kudus, sehingga hati kita itu senantiasa memiliki kehidupan yang takut akan Allah, juga tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, kita bisa memakai saluran-saluran yang ada untuk bersuara, bukan untuk menyerang, bukan untuk berunjuk rasa, menuntut ini dan itu. Tapi sebagai orang-orang Kristen, kita lebih baik berunjuk karya agar kita bisa mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka di dalam ayatnya yang ketiga bagian B, bagian C dikatakan, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sinilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa oknum-oknum pemerintah bukanlah manusia-manusia yang sempurna sama seperti kita. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan yang kita dapati dalam pemimpin-pemimpin kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mendukung pemerintah sehingga kita mau mengerti,
menerima segala keputusan pemerintah, mendoakan para oknum pemerintah, mendoakan pimpinan bangsa ini, supaya mereka tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya di tengah COVID-19 yang berdampak sangat berat bagi bangsa Indonesia, maka kita perlu lebih sungguh-sungguh mendukung di dalam doa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak sesuai dengan ketetapan daripada pemerintah. Karena kita sadar bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk memenuhi semuanya ini tergantung daripada partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin pada nanti atau mendatang bisa ada hasil bumi atau tambang-tambang Indonesia yang bisa dikelola sehingga pajak itu semakin ringan. Tapi saat ini di tengah-tengah COVID-19 di mana negara kita menghadapi goncangan yang luar biasa, mari kita sebagai orang-orang Kristen memberikan kepada pemerintah kita satu dukungan dengan membayar pajak. Yang seharusnya pajak ini untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat adalah jangan memakai cara-cara yang tidak baik. Khususnya sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh menjalankan suap. Dengan demikian kita bisa merusak moral dari pejabat-pejabat pemerintah, yang artinya kita sedang melawan ketetapan dari Allah. Ayatnya yang kedua, hal itu pasti akan mendatangkan hukuman. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, marilah sebagai orang-orang Kristen kita menjadi pelopor di dalam mendukung pemerintah, karena pemerintah adalah hamba Allah. Banyak orang membanding-bandingkan zaman dulu lebih enak. Ketika zaman itu banyak korupsi, maka sirkulasi keuangannya begitu banyak sehingga daya beli masyarakatnya begitu kuat dan perdagangan itu menjadi lancar. Tetapi sekarang setelah korupsi itu diberantas, maka perdagangan nampaknya lebih sepi. Bapak Ibu sekalian, hal ini hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi bukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita memberikan dukungan yang baik agar pemerintah bisa memberantas korupsi, sehingga kesejahteraan bukan dinikmati oleh sebagian orang, tapi dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita siapkan diri kita untuk mendukung pemerintah, menatap ke depan dengan iman bahwa melalui doa dari anak-anak Tuhan, Indonesia pastilah bisa melewati krisis COVID-19 dengan baik. Kita percaya bahwa Indonesia akan bertumbuh ke segala arah, sehingga akhirnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia akan tercapai sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita dukung pemerintah Indonesia menuju kepada pemerintahan yang lebih baik. Dirgahayu Indonesia, selamat hari jadi ke-75 tahun. Tuhan pasti akan memberkatimu. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu kami boleh merenungkan akan karya Allah di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara, khususnya
bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami bisa mendukung pemerintah, menjadi warga negara yang baik, yang memberikan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketundukan kepada pemerintah. Tuhan berkati pemerintah kami di hari ulang tahun yang ke-75, kiranya Tuhan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan tercapai di hari-hari ke depan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, menyerahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik dunia, pemilik bangsa dan negara, bahkan pemilik negara Republik Indonesia. Haleluya. Amin. Marilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Mari kita bersama-sama memuji doksologi dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Marilah kita arahkan segenap hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus atas seluruh bangsa Indonesia, keselamatan daripada Tuhan mengalir kepada seluruh bangsa ini, karena Allah mengasihi akan bangsa Indonesia. Dan kiranya kuasa Roh Kudus tetap menopang kita sebagai anak-anak-Nya, terus bisa berkarya dan bahkan mendukung pemerintah, sehingga kehidupan kita boleh mencerminkan kemuliaan di negara yang kita cintai, Indonesia, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan memberkati seluruh bangsa Indonesia.